Peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945 dilatar belakangi oleh A. Penyerahan Jepang, B. Perbedaan golongan tua dan golongan pemuda, C. Perbedaan antara golongan tua dan golongan pemuda tentang waktu pelaksanaan proklamasi, D. Keamanan kota Jakarta yang tidak kondusif, E. Hilangnya kepercayaan golongan pemuda kepada golongan tua. Oke. Jadi dulu terjadi perbedaan, ada perbedaan pendapat ya antara golongan tua dan golongan muda. Kalau golongan muda inginnya itu diproklamasikan, kemerdekaan Indonesia itu diproklamasikan secepat mungkin ya. Jadi proklamasi secepat mungkin. Nah, kalau golongan tua ini tidak mau tergesa-gesa ya, tidak mau tergesa-gesa ya. Nah, jadi terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan proklamasi ya, waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Jadi pilihan yang tepat adalah yang C ya. Oke, pilihan yang tepat yang C. Penculikan dan pengamanan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok di bawah pimpinan A. Sultan Syahrir, B. Sukarni, C. Tjudanko Subeno, D. Yusuf Kunto, E. Skudanko Singgi. Oke. Jadi penculikan dan pengamanan terhadap Soekarno dan Hatta ini merupakan hasil kesepakatan rapat golongan pemuda di mana rapat ini dilaksanakan di laboratorium bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur ya. Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta ya. Nah, dalam misi ini dipimpin oleh Sukarni ya, sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, yang B ya. Kalimat yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Jepang adalah A. Kalimat pertama, B. Kalimat kedua, C. Kata cara seksama, D. Tempo yang sesingkat-singkatnya, E. Pemindahan kekuasaan. Oke. Jadi kalimat dalam teks proklamasi yang menyatakan bahwa kemerdekaan bukan hadiah dari Jepang adalah kalimat pertama ya, dimana tertulis kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia ya. Jadi kami bangsa Indonesia. Nah, dari sini nih, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan ya. Nah, dari sini kan kelihatan ya bahwa kita menganggap bahwa kemerdekaan yang kita raih adalah dari kita sendiri, dari perjuangan bangsa kita sendiri ya. Jadi pilihan yang tepat adalah yang A. Oke, yang A ya. Jika saya berada dalam suatu komunitas yang kegiatan di dalamnya berjalan tidak efektif karena mengalami krisis internal antar anggotanya, maka saya akan A. Tidak peduli dan tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, B. Berusaha untuk bertahan di dalamnya sambil memperbaiki situasi, C. Menunggu dibahas dalam rapat anggota sehingga bisa mengutarakan pendapat saya terhadap situasi tersebut, D. Memilih untuk mengundurkan diri secepatnya, E. Berusaha untuk bertahan terlebih dahulu sambil melihat situasi. Kalau ini yang E ini
sangat terlihat ini pecundang ya, nggak boleh. Ini poinnya yang paling buruk ya. Di sini yang diperlukan adalah inisiatif. Jadi yang pertama adalah inisiatif untuk memperbaiki kondisi. Yang kedua, ketahanan diri kita ya, konsistensi diri kita. Jadi konsistensi diri ya. Nah, ini yang diperlukan. Coba kita lihat, tidak peduli dan tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, cuma di sini nggak ada inisiatif, kurangnya ya. B, berusaha untuk bertahan di dalamnya sambil memperbaiki situasi. Nah ini nih harusnya yang paling baik ya. Ini berusaha untuk bertahan terlebih dahulu sambil melihat situasi. Ini kurang bagus, tapi setidaknya lebih bagus dibandingkan yang D. Yang C, menunggu dibahas dalam rapat anggota. Ini bagus, ada inisiatif, cuma agak terkesan sedikit pasif ya, sehingga ini poinnya 4 ya. Nah terus tidak peduli dan tetap, ini berusaha bertahan terlebih dahulu sambil melihat kondisi. Ini poinnya 3, berarti yang ini 2 ya. Seperti ini ya poinnya ya. Oke, ini soal tentang berhitung cepat ya. Ini cuma latihan aja ya. Oke, 12,3453 dikali 2,12 berapa ya? Bisa aja kita hitung sampai detail hasilnya, tapi kelamaan ya. Jadi kita lakukan pendekatan ya. Coba ini 12 kali 2 24. Tapi ini kan lebih dari 12 kan? Ini kan 12, ini 2, pasti harusnya lebih dari 24. Ya, berapa ya? Lebih dari 24, bukan hanya ada komanya aja, tapi lebih dari 24. Nah berapa? Kita lihat nih, angka paling belakangnya 3 sama 2, pasti akhirannya 6 ya. Jadi lebih dari 24 yang mendekati, bisa 25, bisa 26, tapi komanya akhirannya harus 6 ya, karena 3 kali 2. Setelah itu kita lihat nih di belakang komanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi harusnya 6 di belakang koma. Ini 6 belakang koma, akhirannya 6, tapi harusnya lebih besar dari 24. Nggak mungkin 24, lebihnya kecil banget, nggak mungkin ya. Masa kecilnya, komanya lebih kecil daripada ini kan nggak mungkin ya. Nah berarti yang mendekati harusnya adalah yang ini sama ini, tapi yang akhiran 6 kan yang C, sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Jadi gitu ya, trik menghitung cepatnya. 5 dibagi 3 per 0,25 dibagi 10 per 2 sama dengan berapa? Oke, pilihannya A 0,08, B 0,33, C 0,67, D 1,33, E 33,3. Oke, jadi gini, ini pembagian ini bisa dong langsung nih, 10 per 2 kan 5 ya, atau 5 per 1 ya. Jadi bisa aja kita tulis 5 bagi 3. Oh ya, 0,25 itu sama aja dengan 1/4 ya, dibagi 5 per 1 ya. Nah kalau pembagian pecahan misalnya gini, A per B dibagi dengan C per D, ini bisa jadi perkalian tapi pembaginya dibalik ya, A per B dikali D per C. Nah ini 5 per 3, bisa aja kan 5 bagi 3 kan sama aja 5 per 3 dibagi dengan 1/4 ya, terus dibagi lagi dengan 5 per 1 ya. Nah ini nih pembagian yang ini dulu,